Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sembilan orang tewas akibat banjir menerjang sejumlah wilayah di Bali. Belasan rumah terendam banjir bandang di Karangasem. Dua nenek tewas tertimpa tembok rumah di Temesi Gianyar. Ambil sampahnya. Banjir meluluhlantakkan sejumlah wilayah Bali. Tidak hanya kerugian material, banjir juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir Bali mengakibatkan 9 orang tewas dan 6 orang hilang. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di Kota Denpasar terdapat 5 korban meninggal dunia dan 2 orang hilang. Di Kabupaten Jemberana, 2 orang meninggal dunia dengan total 103 kepala keluarga atau 200 jiwa terdampak. Di Kabupaten Gianyar, 1 orang meninggal dunia. Di Kabupaten Badung, 1 orang meninggal dunia. Sedangkan Kabupaten Klungkung mencatat 99 kepala keluarga atau 420 jiwa terdampak. Dan Kabupaten Tabanan masih dalam proses pendataan. Beberapa wilayah yang terendam banjir adalah kawasan permukiman yang padat penduduk hingga Pasar Kumbasari. Hingga Rabu siang, banjir di kawasan ini belum surut. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto telah memerintahkan 400 anggota Kodim 1611 Badung membantu masyarakat yang terdampak. Pangdam juga meminta warga segera melapor jika ada kerabat atau anggota keluarga mereka yang hilang. Saat ini ada 9 orang meninggal dunia dan sudah dibawa ke RSUD Sanglah. Sementara 6 orang lagi masih dalam proses pencarian. Kita Pak Wali Kota untuk menghitung semua ada bangunan yang roboh, yang rusak, kemudian karena ini adalah kawasan pedagang, jadi ada pedagang-pedagang yang barangnya hanyut, cukup banyak pokoknya masyarakat pedagang ini. Kita minta Pak Wali agar dihitung semua. Satu adalah bangunan yang roboh harus direhabilitasi, kemudian kerugian material bagi pedagang yang korban, produknya sudah tidak bisa dijual, yang bahkan hanyut, dihitung juga semua. Nanti akan diganti dengan menggunakan anggaran yang tersedia, belanja tak tersedia di Provinsi Bali sering dengan belanja tak tersedia di Kota Denpasar. Ratusan prajurit Kodim 1611 Badung dipimpin Komandan Kodim Kolonel Iputu Tangkas Wiratawan juga terjun mengevakuasi warga yang terjebak banjir serta mengamankan barang milik masyarakat. Mereka saat ini siaga di kawasan Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada Denpasar karena wilayah ini terdampak cukup parah. Putu Setiawan melaporkan dari Denpasar. Sejumlah warga Dusun Wanasari Denpasar Utara panik saat banjir tiba-tiba datang dan merendam permukiman mereka pada Rabu 10 September dini hari. Warga yang tinggal di bantaran sungai Tukat Badung tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyelamatkan sebagian barang-barang mereka. Rumah terendam air hingga ketinggian lebih dari 1 meter atau setinggi dada orang dewasa. Menurut salah satu warga, banjir datang tiba-tiba saat sebagian warga sedang tidur lelap. Udah mulai naik air, jam 2 tambah naik, jam 3 terus tambah dia, jam setengah 3 udah masuk rumah. Ya. Terus ini apa aja yang Selamatin. Ya sebagian yang bisa diselamatin, yang lain lemari, kasur, semua ada di dalam rumah. dalam rumah ya? Iya. Untuk hewan sendiri Bu Haji? Alhamdulillah hewan-hewan kambingnya masih bisa diselamatin. Ya barang-barang yang lainnya udah nggak bisa.
Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Denpasar dan sekitarnya sejak Selasa lalu. Debit air kemudian naik sehingga air sungai meluap dan membanjiri permukiman warga di sekitar bantaran sungai. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Gawat wah syuting gitu kan. Sanur nyarion di sini kan. Banjir yang melanda Jembrana merenggut korban jiwa. Seorang warga desa Pengambengan, Jembrana bernama Nita Kumalasari berusia 23 tahun terseret arus deras saat melintas di Jalan Pengambengan Munduk Awan pada Rabu dini hari. Jasad korban ditemukan sekitar 600 meter dari lokasi kejadian. Saat kejadian, korban berboncengan dengan suaminya, Bilal Ramdan, dengan menggunakan sepeda motor. Namun malang banjir menyeret motor mereka. Suami korban selamat, namun tubuh Nita hanyut terbawa air. Warga bersama aparat desa berusaha mencari korban sejak dini hari dan sekitar pukul setengah 10 pagi jasad korban akhirnya ditemukan. Ada warga yang terseret mau pulang ke rumah orang tuanya karena di kosnya banjir. Jadi itu terseret sekitar jam setengah 3 pagi, jam 3 dia lapor ke Puskesmas. Puskesmas lapor ke saya dan langsung saya terjun ke lokasi. Ternyata istri korban sudah terseret dengan kendaraan itu. Dan sekitar jam 9 pagi, setengah 10 lah, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Suami dan keluarga korban sangat terpukul karena saat musibah terjadi, Nita Kumalasari sedang hamil 2 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Sehari-harinya rekan aja. Rumah milik seorang warga Bedulu di Kecamatan Blabatu, Gianyar hancur dan tergerus masuk ke dalam gorong-gorong. Musibah terjadi sekitar pukul 12 malam. Saat itu hujan turun sangat lebat dan di depan rumah sedang dilakukan pengerukan untuk pembangunan gorong-gorong. Namun karena tidak kuat menahan terjangan air, rumah beserta dapur dan kamar mandinya tergerus ke dalam gorong-gorong. Pemilik rumah, Iwayan Budiarta, mengidap gangguan jiwa dan untuk sementara diamankan di rumah tetangganya karena rumahnya tidak layak lagi ditempati. Jadi kurang lebih jam 12 malam pas waktu itu hujan lebat dan juga airnya terlalu tinggi di jalan karena mungkin ada proyek perbaikan jalan, mungkin materialnya hanyut, itu mungkin menyebabkan air tinggi dan pengeruk itu tanahnya kemungkinan dikikis, makanya terjadilah bencana jebol rumah warga di Banyarmas itu kan. Warga sekitar berharap bantuan dari berbagai pihak untuk memperbaiki rumah Iwayan Budiarta karena ia hidup sebatang kara dan mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.